Halo guys, bertemu lagi sama saya nih, Adrian Aditya, owner of Demetria Kennel. Nah, di Demetria Kennel Tips kali ini saya akan membagikan tips dan juga pengalaman saya lebih tepatnya tentang dokter hewan yang menurut saya oke banget di Tangerang, khususnya Tangerang Selatan nih ya. Tapi sebelum lanjut ke cerita saya atau ke pengalaman saya, ada baiknya kalian subscribe dulu dan nyalakan lonceng di bawah ini ya. Nanti biar kalau ada video baru kita bisa langsung sharing ke kalian dan langsung masuk notifikasinya ke handphone kalian. Nah, um, cerita kali ini mungkin saya akan mulai dari 2 bulan lalu. Saya ada indukan yang lagi loops. Nah, seperti biasa nih, kalau ada indukan yang lagi loops, saya bakal langsung cari pejantannya yang menurut saya oke banget. Saya cari pejantannya, kebetulan teman saya ada pejantan yang siap kawin. Nah, setelah saya kontak teman saya, oke kita janjian di tanggal sekian, langsung dibawa aja pejantannya ke rumah saya. Biasanya betinanya yang ke rumah pejantan. Cuman dalam kasus ini karena kita udah temenan juga, jadi pejantannya dibawa ke rumah saya dan sekalian diinepin di rumah saya. Karena gini, untuk anjing betina yang loops harus kawin dalam 2 kali biasanya. Jadi hari ini kawin, lusa kawin lagi, dan di hari tengah-tengahnya itu istirahat. Nah, biasanya untuk menghindari bolak-balik dan segala macam, kalau emang punya betinanya atau punya pejantan yang kalian kenal, biasanya diinepin aja di rumahnya guys. Nah, setelah diinepin, seperti biasa kalau di rumah saya, di kennel saya itu ada jadwal kennel boy saya, karyawan saya itu untuk keluarin berjemur, main-main di depan halaman. Itu biasa ada jadwalnya emang. Nah, saat sedang berjemur si pejantan ini, saya emang sengaja di hari yang sela-sela ini nih, hari istirahat kawin dia, saya nggak gabungin sama yang betina. Jadi jemurnya di jam yang berbeda. Tapi eh, saya ada satu betina yang udah lumayan berumur dan itu udah dalam masa dia istirahat. Jadi sudah saya istirahatkan, seperti itu saya kawinkan lagi. Dan memang track recordnya dia kalau loops selalu kering. Nah, yang saya nggak tahu ternyata pada hari itu dia juga loops. Jadi dia dijemur bersamaan dengan si jantan dengan kondisi saya nggak tahu kalau dia itu lagi loops gitu loh. Karena emang kondisinya udah lumayan berumur lah. Sekarang saatnya saya cuma sayang-sayang, dia makan, main-main di sini gitu. Nah, kebetulan kennel boy saya ini, karyawan saya ini lagi masuk ke dalam untuk persiapan makanan dan segala macamnya. Jadi dibiarin mereka main-main aja gitu, diikat, dijemur. Oke, mereka main-main bareng. Terus pas keluar-keluar, kennel boy saya ini langsung kayak ngomong gitu, kok ini kawin gitu. Ternyata mereka berdua itu kawin dengan sendirinya, nggak ada bantuan siapapun, nggak ada yang lihat juga gitu. Tiba-tiba udah nyangkut aja mereka berdua. Oke, kita skip bagian itu, kita langsung ke sekitar 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian saya lihat, saya punya feeling kalau betina ini yang udah lumayan berumur ini kok kayak agak mencurigakan nih. Kok kayak kayak perutnya keras, nafsu makannya tiba-tiba meningkat banget di usia kehamilan segitu. Emang biasanya nafsu makannya meningkat ya semua betina gitu di usia 1 bulan itu. Kok tiba-tiba ada yang nggak beres nih. Nah, di saat jadwal USG betina yang muda saya ini, yang tadi emang jadwal kawin, saya mau USG, saya sekalian bawa lah iseng, bawa deh coba nih yang ini satu, coba kita lihat bener gak sih dia hamil karena kejadian yang enggak direncanakan tadi itu gitu. Nah, waktu USG ternyata benar guys, dia hamil. Dan karena itu nggak direncanakan, pasti saya juga shock juga mengingat umurnya, apa dia masih bisa gitu. Dan juga emang saya nggak ada rencana ke sana, kasihan juga dianya, apa dia masih mau rawat anaknya dan segala macamnya lah pokoknya, segala pertimbangannya lah pokoknya. Saya nggak mau dia hamil sebenarnya. Cuman oke, kita rawat, kita kasih asupan yang benar, kalsium dan segala macam dari dokter. Kita skip lagi ke 1 minggu setelah USG. Nah, 1 minggu setelah USG ini yang bikin saya deg-degan karena pada suatu pagi itu kita benar-benar lagi jemur aja, mereka lagi jemur, tiba-tiba kennel boy saya bilang, itu si Jesse, namanya si Jesse, kok berdarah. Saya lihat, apa keguguran karena faktor usia dan segala macam. Ternyata pas saya lihat, wah ini darahnya udah banyak banget. Dan langsung aja saya bersihin, saya langsung lari gitu ke dokter hewan yang ada di Tangerang Selatan. Nah, di sini saya percaya sama satu dokter, DRH Rajanti di Melati Mas. Nah, DRH Rajanti di Melati Mas ini emang saya udah sering kesana sebenarnya, tapi untuk papi-papi yang ya sakit ringan lah, kayak batuk, pilek gitu. Nah, tapi untuk kali ini saya
langsung percayain ke sana karena saya juga udah searching, udah browsing juga. Saya tahu kalau ternyata Dokter Ajanti ini salah satu pengurus di Perhimpunan Dokter Indonesia gitulah pokoknya. Dia salah satu pengurusnya dan emang dokter-dokter yang dipakai itu benar-benar dokter-dokter yang bagus banget menurut saya, dan tempatnya bersih, nyaman. Nanti kita akan ada cuplikan-cuplikan tempat-tempatnya ya biar kalian lebih jelas lagi. Pokoknya tempatnya oke banget buat ibaratnya mendukung lah situasi kita yang sekarang saat ini lagi genting, lagi panik. Di situ bisa jadi seenggaknya oke, kita percaya gitu sama tempat ini. Nah, pada saat kita datang ke sana, ternyata dugaan saya salah. Itu bukan keguguran. Ternyata Jessie ada tumor di kelaminnya. Itu yang saya baru tahu selama ini. Karena dia juga nggak pernah menunjukkan gejala apapun, kayak nggak pernah keluar darah dan segala macem. Tapi ternyata kali ini dia ada tumor, dan itu baru kelihatan karena dia ibaratnya apa ya? Karena dia hamil gitu, jadi ada kontraksi dan segala macam, itu baru keluar. Bener-bener menggantung di kelaminnya. Itu saya panik banget sejadi-jadinya. Tapi kata dokter nggak masalah. Ini cuma tumor yang nggak bahaya untuk kesehatan si Jessie-nya sebenarnya. Termasuk tumor tidak berbahaya ya, karena ada tumor yang berbahaya bisa nanti juga jadi kanker dan segala macam. Tapi ini bukan tumor yang berbahaya. Tapi permasalahannya adalah apakah si Jessie masih bisa lahiran dengan normal? Itu jadi permasalahan selanjutnya. Ternyata pada saat hari H itu sekitar Jessie itu harusnya lahiran hari H itu hari ke-60 sampai 64, tapi ternyata di hari ke-59 saya lihat dia udah melihat tanda-tanda kelahiran lah gitu. Nah, di tanda-tanda itu saya ngeliat dia udah ngeden sejadi-jadinya, tapi malah tumor itu yang menghalangi alat kelaminnya gitu. Tumor itu menghalangi jalan keluar si bayi, yang akhirnya saya takut dia kehabisan tenaga, dan akhirnya saya bawa lagi ke DRH Rajanti. Kali ini saya ditanganin sama dokter Edwin kalau nggak salah namanya. Dokter Edwin ini dokter yang setelah saya browsing ya, dia udah lumayan pengalaman, dia udah ibaratnya dokter senior lah di sana. Dia khusus bedah, dia khusus juga ahli tulang juga. Pokoknya yang kasus-kasus berat, patah tulang dan segala macam itu semua biasanya ditanganin sama dokter Edwin. Dan saya beruntung banget nih dapet dokter Edwin, karena biasanya katanya sih dokter Edwin itu kalau on the spot itu nggak pernah bisa digunakan lah jasanya. Cuman kali ini saya beruntung banget dia lagi kosong jadwalnya, jadi saya bisa langsung masuk. Nah, enaknya di DRH Rajanti ini, kalau kita punya kasus-kasus yang urgent atau emergency, dia bisa menangani kita dulu gitulah, diprioritaskan untuk kasus-kasus yang emergency. Karena kan emang seharusnya rumah sakit kayak di rumah sakit manusia kan juga harusnya seperti itu ya. Cuman untuk beberapa DRH kan karena tempatnya kecil, juga dokternya juga terbatas gitu. Jadi biasanya kita harus tetap antri kalau emang ada pasien di dalam. Cuman kalau ini enggak, dia ada ruangan yang emang khusus emergency, ada ruangan operasi khusus gitulah pokoknya, dan dokternya juga selalu ada dokter yang standby untuk kasus-kasus emergency. Jadi benar-benar kelasnya rumah sakit banget, bukan klinik, biarpun namanya klinik Rajanti sebenarnya. Nah, di sini saya akan kasih cuplikan-cuplikan tentang kondisi di sana yang menurut saya nyaman banget, dan juga buat kita percaya lah gitu, seenggaknya kita sebagai owner tenang lah di anak kita ada di dalam sana gitu. Karena sebenarnya si Jessie ini kondisinya memprihatinkan juga gitu. Selain tenaganya udah mulai habis, pas dicek darah juga mungkin karena dia kelamaan ngeden dan segala macam, kandungan di darahnya kurang memadai untuk dioperasi sebenarnya. Itu yang bikin kita deg-degan gitu. Apakah si Jessie-nya akan selamat? Karena sesar juga bisa induk dan anaknya tidak selamat gitu. Dan juga ini selain sesar, pengangkatan tumor juga harus di steril sekalian gitu. Jadi ada sebenarnya ada 3 pengangkatan di sini. Angkat anaknya, angkat rahimnya, dan juga angkat tumornya. Nah, untungnya ini bener-bener puji Tuhan banget kita dikasih ketemu sama dokter Edwin yang menurut saya berjasa banget sih gitu. Selain emang semua staffnya juga ramah-ramah yang bikin kita nyaman juga di sana. Nah, kita langsung aja ke cuplikan-cuplikannya guys. Oke guys, jadi untuk pertama kali kita masuk, kita langsung disapa nih sama front office-nya. Di sini kita bisa daftar keluhan kita apa. Nah, untuk ini banyak ruangannya, suasana juga nyaman banget, bersih banget. Nah, selain itu kalian juga bisa beli obat-obatan dan keperluan-keperluan nih, jadi lengkap banget source-nya.
Nah ini ada tambahan nih, tempat kalian nunggu bisa buat sejenak untuk nungguin anabul kalian di dalam. Ini juga parkiran juga luas banget, oke banget pokoknya. Oke, ini di sini saya lagi dikasih jenguk Jesse sebelum lagi diisolat lah Jesse-nya sebelum untuk dilakukan operasi. Di sini pasca dan pra operasi ini diisolat di sini guys. Gitu. Jadi oke banget, kandangnya juga bersih banget, lantainya bersih banget, petugasnya juga nyamanin banget. Nah, ini dia lagi nungguin dioperasi. Oke, setelah itu semuanya selesai berjalan dengan baik dan ini anak-anaknya selamat semua. Ternyata ada 3 ekor, karena tadinya di OSG tuh cuma ada 2 doang guys. Ini sekarang ada 3 ekor, semuanya selamat, lucu-lucu banget. Ini dia Jessie-nya waktu setelah dioperasi udah di rumah saya. Dia udah sehat banget, dikasih juga antibiotik dan segala macamnya guys. Mantap. Nah, buat kalian yang mau tahu, ini ada alamat dan nomor telepon daerahnya guys. Oke, tadi itu cuplikan-cuplikannya udah saya jelasin juga sedikit. Mungkin untuk kalian yang mempunyai kasus yang emergensi tentang kesehatan anjing kalian, entah kecelakaan atau apa, amit-amitnya, kalian bisa langsung ke daerah Rajanti kalau emang deket gitu. Kalian bisa Google Maps dulu di mana, itu ada di Melati Masih di Tangerang Selatan. Jadi untuk warga Tangerang atau Jakarta Barat juga bisa kan, bisa pakai tol juga deket. Itu bisa langsung ke sana juga kalau emang kalian berminat gitu. Saya sih nggak di endorse nggak apa, cuman saya berbagi pengalaman aja guys. Nah sekarang Jessie sih sama bayi-bayinya udah sehat banget, udah aman banget. Saya juga terima kasih juga untuk klinik Rajanti nih. Nah, jangan lupa subscribe-nya ya guys ya. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Bye bye.